Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Dien. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zaman. Sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Ini satu ayat dalam Quran surat At-Taubah 128. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah Ta'ala selalu menghampiri alamnya manusia itu memakai seorang utusan atau rasul. Jadi dari dulu itu Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia belum memakai seorang utusan. Itulah mengapa di Al-Quran itu tertulis ada kurang lebih 25 rasul yang ini mempunyai masa kejayaan agamanya masing-masing. Bukan berarti agama rasul berbeda-beda, bukan, tetapi karena di zaman tersebut itu sangat tradisional, karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu zamannya masing-masing, tentunya memiliki tradisional yang sangat berbeda pula. Artinya kemampuan dan pengetahuan nalarnya itu pun sangat berbeda-beda. Nah, dari rasul ke rasul itu tentunya memiliki jeda waktu. Contohnya dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih ada 1000 sampai 2500 tahun. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu kurang lebih 500 sampai 700 tahun. Dan Nabi Musa ke Nabi Isa itu kurang lebih 1300 sampai 1500 tahun. Sedangkan Nabi Isa sendiri itu ke Nabi Muhammad hanya memiliki jeda waktu kurang lebih 500 sampai 700 tahun. Artinya dari rasul ke rasul itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi kurang lebihnya semuanya itu setelah berlindung ditinggal seorang rasulnya itu, kemudian lambat laun umatnya itu pun kembali rusak. Nah, rusaknya ini tidak seperti apa yang dikerjakan pada saat ada rasulnya. Seorang rasul ini turunkan dunia itu untuk memperbaiki akhlak umat manusia, menyempurnakan akhlak manusia, kemudian mengembalikan, mengajak untuk bertuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap rasul itu pastinya bertugas itu membawa kalimat tauhid, mengembalikan agama sebagaimana aslinya. Awaluddin ma'rifatuh, awal beragama itu mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi setiap rasul itu pastinya kalau di alam dunia itu pasti menyampaikan tentang bagaimana caranya mengenal akan Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah Ta'ala otomatis memperbaiki
daripada akhlak umatnya. Nah, ketika seorang rasul ini berlindung atau diangkat, berpulang, maka lambat laun pun umat menjadi rusak kembali. Yang awalnya mengenal akan Allah Ta'ala sehingga berakhlak baik, lambat laun pun terkikis menjadi tidak mengenal akan Allah Ta'ala, dan akhlaknya pun menjadi turun drastis. Nah, ketika umat manusia sudah tidak ada yang mengenal akan Tuhannya, kemudian akhlak pun menjadi turun drastis, maka Allah Ta'ala kembali menurunkan seorang rasul utusan berikutnya. Sebagaimana yang kita ketahui dari Nabi Nuh, kemudian diturunkan Nabi Ibrahim, kemudian terkikis rusak kembali diturunkan Nabi Musa, kemudian terkikis kembali diturunkan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diturunkan kembali yaitu Nabi Muhammad, dan masing-masing rasul ini mempunyai jeda waktu. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad, apakah akan ada rasul lagi di zaman setelah Nabi Muhammad? Nah, sebagaimana ayat yang tadi kami sampaikan, bahwasannya sungguh telah ada seorang rasul di tengah kaummu pada zamanmu, sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Artinya, dengan pola yang sama, agama yang berawal daripada ma'rifatullah, kemudian berakhlak yang sempurna, lambat laun pun menjadi tidak bermakrifat, dan moral pun, akhlaknya pun menjadi turun drastis. Nah, hanya saja setelah kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada nabi atau rasul. Sebutan rasul di akhir zaman setelah Nabi itu adalah walia mursida yang di Al-Kahfi 17. Sedangkan sebutan di alam dunia itu disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada seorang ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulannya, walaupun namanya berbeda, sebutannya berbeda, akan tetapi fungsi dan kedudukannya tetaplah sama. Jadi sebagaimana umat Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad ketika menyelesaikan rukun Islam yang pertama tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, umat ini menyaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, menyaksikan secara langsung. Nah, kemudian menyaksikan Allah Ta'ala juga sebagai Tuhan. Nah, bagaimana cara bersaksi akan Allah Ta'ala di dalam dunia? Sedangkan Allah Ta'ala, dia ada di ujung arti Malik Yaumiddin, yang dia adalah rahasia, maha mutlak, unlimited, undefinisi, unskripsi, dan juga dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupakan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Artinya kita tidak mungkin bisa bersaksi akan Allah Ta'ala yang di ujung akhirat tertinggi, karena dia undefinisi, undeskripsi, unlimited, infinity mutlak, dan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Dia tidak diperanakan, dia tidak pernah terlihat oleh bayangan makhluk. Itu kita fix. Tetapi kita di alam dunia,
Allah Ta'ala di ujung ayat tertinggi, dan kita mesti bersaksi kepada Allah Ta'ala, bersaksi ke Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala itu bisa dengan panca indera. Akan tetapi ketika kita diperintahkan untuk bersaksi akan Allah Ta'ala, pasti di alam dunia ini pasti harus ada yang kita saksikan, yaitu sifat Allah Ta'ala. Yang pertama itu sifat wujudnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Nah, ibarat air yang ditempatkan ke sebuah gelas, maka wujudnya air menyerupai wujud gelasnya, wujudnya saja. Tetapi antara gelas dan air adalah dua unsur yang berbeda, tidak sama. Nah, air ini di dalam gelas dipindahkan ke mangkok, maka wujudnya air menyerupai mangkok. Dipindahkan lagi ke botol, maka wujudnya air itu menyerupai wujud botol. Jadi ketika dia berpindah-pindah wadah, maka wujudnya itu menyerupai bentuk wujud wadahnya. Begitu juga dengan Allah Ta'ala, dia tetap laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, dia maha nur. Nah, sedangkan dia nur, yang turun daripada Allah Ta'ala adalah nurnya. Dan nur ini menempati wadah seorang manusia yang dikehendakinya. Nurun ala nur yahdilahu li nurihi mayasa. Nur ini ketika menempati wadah seorang manusia yang dikehendakinya, maka wujudnya nur di alam dunia adalah wujudnya manusia. Tapi manusia ini bukanlah nur, dan juga bukan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tetapi di alam dunia, nur ini menempati wujud seorang manusia, maka wujudnya nur ini adalah wujudnya manusianya. Tapi antara manusia dan wujud nur ini berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Maka bersyahadat, bersaksi pada zaman Nabi Muhammad, yang disaksikan adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala, dan dia juga wujudnya Allah Ta'ala yang di dunia, tetapi wujudnya saja, bukan Allah Ta'ala wujudnya toh. Jangan keliru, jangan menyamakan Allah Ta'ala dengan manusia, bukan. Tapi manusia ini di dalamnya ada nur, yang nur itu bersumber daripada Allah Ta'ala. Nurun ala nur yahdilahu li nurihi mayasa. Nur ini menempati wujud manusia, maka wujudnya manusia. Nur ini menempati seorang manusia yang dikehendakinya, maka wujudnya nur di alam dunia tadi menyerupai wujud manusia pembawa nurnya. Nah, ketika Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang ditempati nur yang turun dari Allah Ta'ala telah berlindung, maka nur ini turun waris ke al-ulama warasatul anbiya, karena Nabi Muhammad itu adalah khotamul nabiyyin. Nama Nabi, sebutan Nabi itu sudah ditutup. Nah, jadi sebutan di akhir zaman ini tidak memakai Nabi, tapi dengan sebutan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Nah, maka wujudnya nur yang telah diwariskan ke ulama tersebut, maka wujudnya menyerupai ulama tersebut. Nah, pelan-pelan ya. Nur pada saat menempati wadah seorang manusia bernama Muhammad, maka wujudnya nur di alam dunia adalah menyerupai wujud Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nur. Nah, ketika Nabi Muhammad berlindung, nur ini diwariskan ke penerusnya, yang sebetulnya adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nur ini akan terus berestafet sampai akhir zaman nanti. Nah,
Hanya saja sebutan pembawa nur di akhir zaman ini bukan nabi, sebenarnya al-ulama warasatul anbiya. Sedangkan sebutan rasul di akhir zaman ini sebutannya itu walia mursida. Jadi walia mursida itu pun bukan manusia, ini adalah potensi sebagaimana Rasulullah. Di akhir zaman, potensi nur yang turun dari Allah disebut dengan walia mursida. Pada saat Nabi Muhammad, nur yang turun dari Allah ini disebut dengan Rasulullah atau Nur Muhammad, karena menempati pada seorang manusia bernama Muhammad. Nah, sebelumnya nur ini menempati Nabi Isa dengan sebutan Roh Kudus. Nah, sebelumnya lagi ada Atman, ada Guru Sejati dan sebagainya dan sebagainya. Artinya nur ini berpindah-pindah, nur ini bukan manusia. Nur ini yang turun dari sisi Allah Ta'ala yang maha nur. Jika Allah nur, maka yang turun dari Allah Ta'ala adalah nurnya. Maka nur inilah sebutan utusan Allah atau Rasulullah, itu bukan manusia. Nah, sebutan Rasulullah atau nur di akhir zaman ini disebut dengan walia mursida atau mursid. Nah, nur kemursid ini menempati wajah seorang manusia di zaman ini dengan sebutan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan Nabi sebelumnya. Jadi mesti bisa membedakan mana yang mursid, mana yang ulama penerima warisnya, mana yang Rasulullah dan mana yang Nabi. Jangan campur aduk. Mana yang air dan mana yang gelas, mana yang air dan mana yang botol. Ini dua unsur yang berbeda. Akan tetapi ketika air ini menempati gelas, maka wujudnya air ini adalah menyerupai wujud gelasnya. Tapi bukan gelas ini pada air. Yang kita minum kan airnya, bukan gelasnya yang kita letak. Nah, begitu juga di akhir zaman ini. Nur yang menempati wajah seorang manusia ulama warasatul anbiya ini disebut dengan walia mursida, yang dulunya itu disebutan dengan Rasulullah. Ini untuk membedakan antara ini akhir zaman dan zaman pada waktu Rasulullah Muhammad, sebagaimana sebutan Rasul di zaman Nabi Muhammad dengan zamannya Nabi Isa itu berbeda. Sebutan Rasul yang pada zaman Nabi Muhammad itu dengan Rasulullah. Sebutan Rasul pada zaman Nabi Isa disebut dengan Roh Kudus. Nah, sebutan Rasul di akhir zaman ini disebut dengan walia mursida. Ini nur yang turun dari Allah Ta'ala. Ini nur, bukan manusianya. Hanya saja ketika turun ke alam dunia menempati wajah seorang pembawanya, ulama warasatul anbiya, maka wujudnya nur ini menyerupai wujud pembawanya. Maka untuk menyelesaikan syahadat dalam rukun Islam yang pertama, yang diselesaikan adalah pembawa nurnya. Tetapi pembawa nur ini bukanlah nur, apalagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tetap laisa kamitslihi syai'un. Allah tetap Allah. Allah dan nur juga berbeda. Nur dengan wadah penempatannya nur berbeda. Ini tiga entitas yang berbeda. Ada Allah, ada Nur Muhammad, dan ada manusia pembawanya. Nah, dengan begitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu adalah seorang utusan di zaman kita sendiri. Jadi bukan berarti ada rasul baru, nabi baru, tetapi fungsi dan kedudukannya sama persis. Jadi jika kita bertemu dengan sang pembawa nurnya, sang pembawa wasilah atau al-ulama yang waris, bukan semua ulama itu adalah pewaris Nabi, bukan. Maksudnya Nabi mengatakan ada dua ulama, ada ulama warasatul anbiya dan ada ulama su.
Nah, jadi harus teliti. Al ulama warasatul anbiya ini tentunya bisa menunjukkan sebagaimana fungsi daripada kerasulan sebelumnya, yaitu menunjukkan jalannya, caranya, kendaraannya, adaptasinya di dalam mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah, kehadiran Allah Ta'ala. Nah, setelah mengenal Allah Ta'ala, pastinya Tuhan telah dikenalnya, manusia ini jadi diperbaiki akhlaknya, berbuat syariat. Syariat itu budi pekerti akhlakul karimah, tapi telah disertai dengan Tuhan karena telah bermakrifat akan Allah Ta'ala. Jadi Rasul itu akan selalu ada pada setiap zaman. Bayangkan saja, Rasul sebelumnya saja mempunyai jeda waktu masing-masing. Ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 2500 tahun, dan juga ada yang 1500 tahun. Kemudian kita berpikir, ketika setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada Rasul lagi, seandainya kita hidup 10 juta tahun yang lalu dari Nabi Muhammad, apa masih mengaku ke sana? Sedangkan yang dulu saja hanya sampai di angka yang terbatas. Nah, logikanya, polanya itu mesti sama. Hanya saja sebutannya itu bukan Nabi atau Rasul, karena sebutan Nabi dan Rasul itu akan berbeda-beda pada setiap ekstrim zamannya masing-masing. Di zaman kita, di akhir zaman ini sebutannya dengan waliyah, mursyida, yang pembawanya itu disebut dengan al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, sebagaimana yang di Al-Quran, ati'uwa wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulullah atau Rasulnya, dan juga taatilah ulil amri minkum, seorang pemimpin umat manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah, mengenal akan Allah Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini, ya, ini untuk menjelaskan bahwasanya mursyid itu sebutan Rasul di akhir zaman. Dan Rasulullah itu sebutan utusan Allah pada zaman Nabi Muhammad. Sang sebelumnya disebutkan Roh Kudus pada saat Nabi Isa. Fungsi dan kedudukannya adalah sama. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini. Ini adalah tentang praktek metodologi kodim Tarekat Naqsabandiyah Khawatir Nusantara. Salam kebahagiaan agama tauhid, salam kerukunan umat beragama, ilahi atam maksudi wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.